RRI Live Music. Halo, selamat malam sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net. Selamat datang di RRI Net Live Music. Ya, hari ini dari Semarang. Dan kalau kamu ternyata setiap hari nonton RRI Net Live Music gitu ya, kita berganti-ganti tuan rumahnya, kita berganti-ganti mengenalkan band-band dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kali ini aku, Aris Ardian, akan ngenalin satu band. Mereka untungnya seumuran sama aku ya. Akhirnya dapat band yang seumuran. Yeay ya. Nanti aku akan ajak ngobrol mereka. Tapi yang jelas kalau lihat nanti perform dari teman-teman kita, bintang tamu kita, gestar kita malam ini, banyak yang envy pasti ya. Kenapa di umur mereka yang sekarang ini, gila, skill mereka main bandnya mantap ya. Terus juga passion mereka akan musik juga luar biasa. Dan langsung aja aku akan ajak ngobrol, aku akan kenalin ke pemirsa RRI Net. Mereka adalah Estudiante. Jeng 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 gitu. Coba ya, Estudiante. Jeng 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 jeng. Kasih apa kek gitu. Hai Estudiante, apa kabar? Halo, kabar kami baik, alhamdulillah. Tuh kan, kita seumuran kan? Iya, boleh deh. Boleh. Ya, jadi ini kalau istilahnya adalah band remaja asal Semarang, namanya Estudiante. Boleh dikenalin dong personilnya siapa aja nih? Oke, kenalin, pertama saya sebagai vokalis Una, kemudian ada basis Sabian, kemudian di posisi gitar ada Bastian, di drum ada Aska, dan yang terakhir keyboard ada Zaki. Oke, Una, kamu kelas berapa sih Una? Una sudah tamat SMP, sekarang mau naik SMA. Oh, tamat SMP berarti udah usia-usia menikah ya? Belum. Oh, belum. Kirain udah. Belum. Belum. Una lulus SMP terus sekarang lanjut SMA. Iya, betul. Oke, yang lain juga sama? Ada yang sama tapi ada yang beda juga. Ada yang dosen kayaknya tuh. Yang keyboardis. Bukan ya? Kayak udah matcher gitu ya. Oh, oke. Coba dilepas bentar headphone-nya. Oh, tetap aja ya, sama. Terus gimana kalian nih sebenarnya kan masih gini, untuk umur-umuran kalian lulus SMP ke SMA gitu ya, biasanya yang lain kan masih sibuknya ya seputar di sekolah, terus main, les gitu-gitu kan. Tapi kalian memutuskan untuk bikin band dan kalian milih bentuk Estudiante ini. Kenapa Una? Ini karena kamu dan teman-teman sendiri atau ada yang ngumpulin, ada yang ngebentuk, atau kalian teman sekolah atau gimana tuh? Kalau awal terbentuknya itu sebenarnya dari basisnya Sabian, baru akhirnya kami ketemu satu persatu, kemudian bentuk Estudiante. Tapi di samping kami main band, kami juga mengutamakan sekolah, pelajaran, dan kami juga punya kegiatan lain di luar musik. Oke, jadi awalnya siapa? Sabian ya? Sabian sebagai basis. Emang Sabian ada mic nggak tuh? Oh, Ada. Oke, Sabian ceritain dong, gimana ceritanya kamu ketemu sama Una, Zaki, Aska sama Bastian tuh? nah, oke. Kalau dulu awalnya saya itu ketemu sama vokalis yang dulu itu kan satu sekolah musik tuh kita. Oke. Nah, akhirnya kita memutusin nih berdua gimana nih kalau bikin band. Nah, ya udah kan kita bikin band dan kebetulan kita juga kenal orang-orang tuanya masing-masing. Jadinya enak kan ngomongnya, ya udah akhirnya ditawarin kan, gimana nih mau bikin band apa enggak? Nah, akhirnya bikin band dah ini Estudiante. Tapi awalnya adalah justru bukan Una ya? Bukan. Oh gitu. Terus gimana akhirnya kamu pecat dan kamu ambil Una? Bukan dipecat sih. Oh, bukan dipecat. Jangan. Gimana? Akhirnya kenapa kalian ganti ke Una? Karena vokalisnya itu ingin solo karir. Jadinya oke. keluar. Dan kalian tetap support satu sama lain ya? Support dong. Support, oke. Tapi kalau Una teman sekolah? Kalau Una itu
kenalnya awal-awal baru-baru kemarin sih. Kalau Una itu teman sekolah tuh sama Bastian. Una sama Bastian satu sekolah. Iya. Iya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan orang nanya kalian terbentuknya kapan? Jawabannya gimana tuh? Kalau kami itu dari 2015. Oh dari 2015? Iya, dari 2015. Serius? Tapi dengan formasi yang lama kan? Iya, yang lama. Oke, dengan formasi yang ini? Kalau formasi yang ini di akhir 2021 ya. Di akhir 2021. Akhirnya ketemu formasi yang sekarang. Iya. Gitu. Agak-agak akhir sih, ya di agak pertengahan gitulah. Akhir 2021 ke awal 2022 gitu ya mungkin ya? Iya, agak nggak akhir-akhir banget sih yang formasi. Gimana? Ini akhir Sekitar banget, tahun 2021. pertengahan. Agak Atau pertengahan gitu sih. Ya oke. Ya udah ini nanti kita lanjut ngobrol lagi kenalan sama Estudiante yang tadi aku kasih spill ya. Mereka seumuran sama aku. Kita umur tuh tamat SMP ke SMA lah ya. Satu lagu dulu dari Estudiante untuk sahabat kreatif ya dan juga untuk pemirsa RRI Net. Jadi acara ini bisa didengar di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Terus juga bisa nonton di RRI Play, rri.co.id, kemudian di UCTV channel 130 dan Nin Media channel 19. Lagu pertama dari Estudiante.
Estudiante. Tepuk tangan dong. Ini gunanya ada penonton bayaran ngapain kalau nggak tepuk tangan? Gimana sih? Ya, masih di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar dan masih dari Semarang. Ini satu kebanggaannya Semarang. Kenapa ini jadi kebanggaannya Semarang? Karena dari sisi musikalitas mereka, kemudian umur mereka yang masih remaja, yang masih belia banget, ini bikin satu, mereka sendiri bangga, orang tua pasti bangga, sekolah bangga, Semarang juga bangga. Tepuk tangan lagi dong untuk Estudiante. Oke, Una, kita ngobrol lagi yuk. Una. Iya. Nah, imut banget suaranya. Una, ini kamu mulai nyanyi kapan sih, Una? Kalau Una mulai nyanyi itu sekitar umur 10 tahun. Tapi kalau udah suka sama nyanyi itu 8 tahun. Udah mulai denger musik. Umur 8 tahun udah mulai dengerin musik, umur 10 tahun udah mulai nyanyi. Iya. Jadi emang seneng ya Unanya ya? Iya, suka. Bukan dipaksa sama mama papa gitu. Kamu harus nyanyi, kamu pokoknya harus nyanyi. Enggak pernah dipaksa. Jangan bohong. Enggak, bener. Bener ya. Berarti di sini paling kecil Una? Bukan. Oh, siapa paling kecil siapa? Siapa ya? Zaki atau Sabian? Sabian masih SMP berarti? Iya. Oh, Sabian yang masih SMP. Terus yang paling gede? Yang paling gede Drummernya. Kelihatan sih emang. Udah SMA kelas berapa? SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Oh. naik SMA juga. Naik SMA juga. Jadi emang kalian ini dari kecil ya udah mulai nyanyi, udah mulai ngeband, udah mulai main musik. Emang gini, menurut kalian di musik, kalian ngeband ini cuman buat ya emang kalian seneng doang sambil lalu atau memang pengen jadi musisi nantinya? Kalau dari Una, musik itu buat have fun dan Una juga mau jadi musisi, terutama jadi penyanyi. Jadi misalkan besok udah gede gitu, profesional gitu mau ya? Mau. Berarti nggak usah kerja kantoran tapi jadi musisi ya? Boleh. Karena lebih enak nyanyi daripada kerja kantoran kan? 50-50. Yang lain gimana yang lain? Mungkin Sabian? Kalau saya sih musik saya juga buat bersenang-senang, tapi saya juga pengen jadi musisi besok. Jadi gimana nih, pengen jadi musisi atau seneng-seneng? Dua-duanya sih, karena kan musik itu buat saya itu bikin ketika saya lagi stres, saya main musik, saya main gitar sambil nyanyi-nyanyi itu bisa melepaskan stres saya. Jadi emang biar nggak stres, ini tips juga nih untuk sahabat kreatif dan untuk pemirsa RRI Net adalah main musik atau dengerin musik paling nggak gitu kan? Iya. Nah, Sabian, kamu berarti mulai ngebas dari kapan? Kalau saya sih belajar musik tuh awalnya umur 3,5 tahun, tapi kalau waktu Emang itu kamu masih inget 3,5 tahun? inget dong. Tapi Bohong. serius. Tapi waktu itu belum ngebas. Waktu itu awalnya kan aku ngedrum. Ngedrum habis itu keyboard. Nah, setelah keyboard ini aku akhirnya milih bass buat milih alat musik yang terakhir yang aku dalami sampai saat ini. Kamu sempet drum. Sempet Terus waktu itu. sempet keyboard dan Keyboard. akhirnya kamu pilihnya bass. Bass dari umur berapa ya? TKB itu mungkin umur 6. Oke. Kenapa? Kenapa menurut kamu paling cocok bass? Kamu senangnya bass dibandingkan drum sama keyboard tuh. Kenapa? Karena kalau dulu kan orang bilang bass itu gampang. Nah, ternyata waktu saya coba waktu belajar itu susah banget. Nah, akhirnya itu saya tertarik buat belajar bass. Tapi dia yang ngarahin nggak? Enggak, waktu Bass aja deh Sabian, lu enggak, bass aja. waktu itu kan jadi cerita dikit boleh ya? Boleh panjang juga nggak apa-apa biar habis durasinya. Nah, jadi waktu itu saya kan waktu masih keyboard ya. Nah, guru saya itu bilang kalau saya itu bisa main berapa ya? Mungkin kalau nggak salah itu 5 lagu tanpa salah. Kamu boleh deh itu pilih alat musik buat belajar. Nah, akhirnya bisa 5 lagu itu saya tertarik sama bass. Padahal pas kamu main 5 lagu itu kamu mainnya keyboard. Masih keyboard itu.
Oh bisa gitu ya, agak-agak aneh ya ini ya. Coba sekarang kita mau denger, kita mau lihat Sabian solo deh main bass. Coba. Siap, boleh. Oke ya, kita challenge nih Sabian. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net, ini namanya Sabian, dia masih single, ya iyalah karena masih kecil, ya. Betul. Betul. Oh, promosi. Baik. Baik. Ya udah langsung aja, yuk kita challenge Sabian main bass solo. Silakan. Yeay, Sabian. Oke, tapi kalau bass gitu ada lomba-lombanya gitu nggak sih Sabian? Boleh ambil mic lagi? Oke, kalau bass pastinya ada. Tapi Oh, ada juga? Iya, sejauh ini saya baru menemukan lomba bass itu online. Jadi lewat Instagram dan mengirimkan video. Oh gitu. Iya. Tapi menurut kamu kalau lomba-lomba musik gitu, dalam hal ini bass ya, Iya. lebih enak live, off air gitu atau by Instagram, by media sosial gitu? Kalau saya sendiri sih, karena belum pernah merasakan yang offline ya. Oh. Jadinya ya gimana? Nggak tahu sih jawabnya Belum tahu gimana. ya. Karena sejauh ini saya ikutnya itu kalau ada lomba bass pasti online. Belum Oke. pernah menemukan yang offline. Oke, yang kemarin ikut menang nggak? Kapan? Yang online? Online terakhir itu belum sih. Terakhir belum. Tenang aja, nanti Iya. ikut lagi pasti menang ya. Jangan sedih ya. Ya. Boleh kalau mau pakai tisu dulu silakan. Enggak nangis kok. Aman. Aman ya. Ya itu Sabian basis. Una, kalau Una pernah sempat ikut kompetisi gitu nggak sih Una? Sempat kompetisi. Apa itu? Yang terakhir kali ini kompetisi di TV nasional, ikut The Voice Kids Indonesia season 4 2021. Oke, dari The Voice juga. Gimana tuh rasanya ketemu sama teman-teman se-Indonesia dengan suara-suara khas mereka gitu ya, dan ikut kompetisi di situ gimana tuh Una? Awalnya pas audisi itu juga nggak nyangka bisa sampai ke nasional, karena mikirnya pasti teman-teman yang di sana kan udah jago-jago semua, hebat-hebat semua, suaranya khas semua. Tapi ternyata karena rezeki Una bisa sampai ke sana juga. Yeay, Una. Terus Una kenapa mau gabung sama Estudiante? Karena awalnya Una sama Sabian ketemu, terus Sabian ketemuan ngajak. cie. Enggak, kan ketemuannya baru ngajakin main band. Mau nggak join Estudiante? Terus Una coba masuk Estudiante, terus sampai sekarang. Oke. Terus yang ini yang memproduseri kalian gitu siapa tuh? Kalau produser, kalau memproduser itu, kalau yang Kan kalian nggak mungkin semua ngurus sendiri kan? iya. Kalau untuk lirik lagu itu waktu yang single kemarin itu bapak saya, Namanya siapa tuh? Pak Ismu. Pak Ismu ada Pak Ismu? Halo Pak Ismu. Ada nggak sini? Oh nggak ada, belum datang. Oh belum datang. Iya, karena Papa juga suka musik juga ya. Iya, kalau dulu kan waktu zaman bapak masih muda itu kan bapak drummer. Oh gitu. Dan bapak juga suka ngarang-ngarang lagu, suka bikin-bikin lagu gitu. Iya jadi yang handle sekarang juga masih Bapak. Kalau buat aransemen dan ya pokoknya aransemen gitu ada nih Mas Aska namanya. Mas Aska. Mas Aska. Iya, Oke. bukan yang ini ya. Oh bukan yang ini. Iya kan yang bilang ini siapa, nggak ada yang bilang. Mas Aska di suatu tempat sana ya, terima kasih sudah membimbing adik-adik ini. Semoga Mas Aska diberikan kesehatan selalu, rezeki selalu ya, sehingga adik-adik ini juga bisa terbimbing dengan baik dan benar. Kok jadi doain Mas Aska ya? Oke, terus teman-teman yang lain dong cerita dong. Tadi kan Una sama Sabian tuh udah ikutan lomba-lomba juga, kompetisi gitu ya, cerita. Sekarang yang lain dong. Siapa nih? Zaki. Oke. Halo Zaki. Halo.
Kamu yang ngajarin keyboard siapa? Yang ngajarin keyboard pertama les di daerah mana? Semarang. sebentar. Les. Ya kita tahu ini kita di Semarang gitu kan. Kalau kamu mau ngomong daerahnya harusnya gini, les di daerah Tembalang gitu masih masuk akal ya. Les di daerah Gayam Sari gitu misalkan, di daerah Sriwijaya. Ini jangan ngomong les di daerah Semarang. Ya jangan gitu. Oh, kamu les ya berarti ya? Iya. Les dari kelas berapa? Kelas TKA. TKA. Udah keyboard? Udah keyboard. Oh, dari awal kamu keyboard? Keyboard terus. Oh, kamu gak kayak Sabian ya, dia berpindah-pindah ke lain hati gitu ya. Kamu fokus dari kelas TKA kamu udah pilih keyboard. Iya, keyboard terus. Papa kamu keyboardis juga? Enggak. Mama kamu? Enggak ada musisi kecuali kakak kita. Udahlah ngomong ada gitu biar seru. Biar seru gitu, biar nyambung, biar aku bisa ngomong, oh air cucuran atap jatuhnya ke Pelimbahan juga gitu loh, larinya ke situ. Kok ini enggak? Iya, kenapa suka keyboard sih? Suka keyboard karena waktu itu kakak kan ada lomba gitar. Nah, terus ada pendaftaran murid baru di suatu tempat les, dan saya milih keyboard. Oke, cukup gimana ya? Kenapa kamu suka keyboard? Karena waktu itu kakak ada lomba Ya ini. nggak tahu, milih keyboard aja. Iya, oke. Iya, milih keyboard aja dan seneng gitu kan. Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi sama yang lain. Berarti yang belum kita ajak ngobrol Aska sama Bastian ya. Nanti kita ngobrol, kita break dulu. Tetap di RRI Net Live Music dari Semarang. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
gila. Ini lagunya Justin Bieber ya? Iya, benar. Suka sama Justin Bieber kalian? Suka. Kenapa? Soalnya lagunya keren-keren, bagus-bagus, terus enak didengar. Terus apa? Enak didengar. Enak didengar, baik. Kayak kalian ya, enak didengar ya. Aduh, terima kasih. Oke, Estudiante dengan apa ya, formasi yang sekarang, kemudian dengan tadi ya kalian udah ceritain, kalian pengen, ya sebenarnya ini seneng-seneng sih, ini seneng-seneng buat have fun, tapi tidak menutup kemungkinan next beneran jadi musisi ya, kedepannya profesional jadi musisi. Dan gini, untuk nyatuin 5 orang, 5 ya bener ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang ini kan gak gampang. Untuk nyocokin jadwal gak gampang, visi misi gak gampang, belum lagi ego masing-masing gitu kan. Kalian gimana tipsnya nih sejauh ini biar gak berantem, biar gak ngambek-ngambekan tuh gimana? Kalau tips dari kita buat latihan efektif supaya sering ketemu untuk latihan itu, kalau di jadwal latihan sendiri itu kami berusaha buat seminggu itu minimal sekali. Jadi kalau misal ada yang nggak bisa, kita bisa ganti hari lain. Misal jadwal tetapnya itu Sabtu, kita bisa ganti Rabu atau Kamis atau hari lain yang kita semua benar-benar free. Bisa, pokoknya biar seminggu sekali bisa ketemu latihan gitu ya. Iya. Latihannya di mana tuh? Latihannya kami di Studio Tembaga. Studio Tembaga, iya. Bukan Perunggu ya? Bukan, Tembaga Musik. Tembaga Musik. Oke, Tembaga Musik, 2.000 ya. Gak paham ya yang bukan orang Jawa ya. 2.000 itu 2.000 maksudnya. Kan aku nyebutin, jadi bayar gitu. Oke, sekarang kita ngobrol ke Aska. Ya, Aska boleh pegang mic-nya, Aska. Halo. Aska ini dianggap paling dewasa di antara yang lain meskipun umurnya belum dewasa, tapi ya gimana? Paling dewasa bukan berarti sudah dewasa ya. Aska kamu lulus SMP, lulus mau ke SMA. Pilih SMA mana, Kak? Insya Allah SMA 1 kalau enggak SMA 3. SMA 1 kalau enggak SMA 3 itu keinginan banyak sekali umat manusia di Semarang ya. Kamu yakin diterima? Belum tahu. Nanya doang. Bismillah, yakin deh. Yakin ya, harus gitu kalau ditanya. Kamu yakin diterima? Yakin. Gitu loh. Pilihan pertama SMA 1 SMA 3? SMA 3 pilihan pertama. SMA 3. Manusiawi ya. SMA 3. Meleset-melesetnya SMA 1 gitu kan. Meleset-melesetnya mana? SMA 2 mungkin. Oke. Tapi kita doain kalau nggak 1, 3 dapat lah ya. Kamu drum dari kapan? Belajar drum, Aska? Saya ngedrum dari kelas 5 umur berapa ya? Ke umur 10 tahunan. 12 mungkin, 12 tahun. 10 apa 12? 11 tengahnya aja. Ganti lagi kan. 10 apa 12 apa 11? 11 tahun. Ini ajaib ya mereka ini. Coba kalau aku flashback ke zaman aku SD, nggak tahu aku kelas 5 itu ngapain ya. Kelas 5 tuh kayaknya main ke sawah gitu loh, bener-bener main ke sawah sepedaan sampai maghrib. Habis itu lupa naruh sepeda, pulang-pulang nggak bawa sepeda, dimarahin sama mama. Bener, loh sepedanya mana? Loh mana ya gitu-gitu. Itu aku zaman SD tuh. Iya, cari yuyu tuh apa ya bahasa Indonesia? Kepiting ya, cari kepiting, terus main ini tebu, ya kan? Tebu itu kan ada ininya, ada kembangnya gitu kan? Bener gak sih? Itu dihias di sepeda, dia kan bener dihias di sepeda gitu-gitu loh. Nggak kepikiran sama sekali waktu SD aku tuh main musik, nggak kepikiran. Mama papa aku juga nggak ngarahin masalahnya ya, tapi tidak menyalahkan mereka, enggak. Aska ini siapa yang ngarahin ke drum? Jadi dulu saya sebelum ngedrum itu dari kelas 2 sempat main elektron. Jadi elektron kayak keyboard gitu, tapi dua tangan atas sama bawah gitu. Ya aku mah tahu elektron, jangan segitunya jelasin. Terus meskipun aku nggak bisa musik, bukan anak band, tapi aku paham elektron. Awalnya sempat elektron ya? Ya sempat elektron. Terus saya sempat break setahun. Saya waktu itu mulai bosan lagi nih cari aktivitas. Terus saya nyobain ke drum, terus lama-lama ya jadi suka sih sampai sekarang. Lama-lama senang sama drum sampai sekarang. Ya. Emang kamu paling senang drummer Indonesia siapa? Echa Sumantri. Udah mainnya bagus, terkenal ya. Yeah.
kepake kemana-mana ya. Jadi pengennya next kepake kemana-mana dan terkenal juga pasti. Oke kan. Terus Aska kalau drum ada lomba-lombanya gitu nggak sih? Ada, tapi sampai sekarang karena pandemi ini masih sering online sih daripada offline kayak pertemuan gitu. Emang gimana ya, semuanya harus beradaptasi, termasuk ternyata ya lomba-lomba musik ini juga tetap bisa dilakukan dengan cara online gitu loh. Aska udah sempat nyobain ikut yang online nggak? Sempat. Setahun yang lalu 2021 sempat. Menang nggak? Kalah nggak apa-apa, kalah dulu. Nanti pasti pas ikut lagi kalah lagi. Enggak, menang gitu nanti ya. Orang harus gitu. Pokoknya jatuh bangun dulu sampai akhirnya berdiri gitu kan. Tepuk tangan buat Aska. Satu lagi berarti Bastian ya. Boleh mic-nya ke Bastian. Halo. Hai Bastian. Kamu udah gak keriting rambutnya ya? Iya, dulu sempat gondrong sih. Oh, aku dijawab beneran sama dia loh. Ini aku lagi bahas Bastian Steel. Tapi dijawab sama dia. Ya udahlah ya. Inilah kalau ngomong sama orang seumuran mah polos ya. Jadi Bastian ini kamu gitaris di Estudiante. Kamu termasuk tim yang terakhir datang atau dari awal? Termasuknya tim yang terakhir datang sih. Terakhir, paling akhir kamu atau ada yang lebih akhir? Saya. Paling akhir. Terakhir. Ya. Yang ngajakin siapa? Kebetulan vokalisnya yang ngajakin. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, jadi jangan ngomong kebetulan. Oke. Yang ngajakin Una. Iya. Una ada hubungan apa sama Bastian? Karena teman sekolah, terus dulu sempat bentuk band sekolah juga. Akhirnya pas Una ke Estudiante, Una ajakin Bastian, Bas mau nggak jadi gitarisnya Estudiante gitu. Bas mau nggak jadi gitaris gitu. Iya. Bas mau nggak ngebas gitu kan harusnya. Oh iya, harusnya gitu sih. Bas mau nggak jadi gitaris? Terus Bastian jawabnya? Ya mau. Oke. Emang kenapa sih Bastian? Maksudnya gini kan, kamu peluangnya kan bisa ke band mana-mana nih ya, di band sekolah, band-band yang lain. Tapi kamu iyain nih ajakan dari Una di Estudiante. Mungkin karena pertama kali ketemu udah kayak asik sih gitu. Cie. Sama personil yang lain maksudnya. Sama personil lain. Kenapa sih Una gitu banget? Emang Bastian kurang apa coba? Enggak, cuma ngelurusin aja sih. Kenapa sih Una, jangan gitu dong. Enggak kok. Tuh, yang ngajakin Bastian aja kamu. Berarti kan emang ada apa-apa kan? Iya deh. Jadi gini loh Una, kan pilihannya banyak. Gitaris di sekolah kamu kan nggak cuma Bastian kan? Iya nggak? Kebetulan pas itu cuma Bastian. Masa? Sisanya ya Bastian doang. Jadi mau nggak mau pilihannya Bastian maksudnya? Iya. Lucu banget sih, ya ampun. Oke, Bastian udah sempat ikut lomba-lomba gitu nggak? Ada nggak sih lomba gitar doang gitu Bastian? Kalau lomba gitar itu dari sekolah musiknya langsung sih. Oh gitu. Yang di mall-mall tuh biasanya ya? Yang di mall-mall itu. Iya, itu dulu aku nge-MC tuh. Mungkin gak ketemu ya. Sekarang mah mau lah. Tapi sempat ikut belum Bastian? Sempat. Menang nggak? Kebetulan menang sih. Akhirnya ada yang menang juga. Ye Bastian. Oke, Bastian gini, kan banyak pilihan alat musik kan. Kenapa kamu pilihnya, kamu senangnya main gitar? Karena dulu pertama kali kalau alat musik itu seringnya dulu denger gitaris instrumental gitu, yang solo gitu. Contohnya kayak Joe Satriani, John Petrucci gitu-gitu. Akhirnya sahabat suka. kreatif, pemirsa RRI tahu nggak nama-nama itu? Nggak tahu kan? Kasihan. Dipikir aku tahu. Jadi awalnya gitu ya, seneng dengerin solo gitar perform gitu ya. Dan akhirnya memang seneng sama gitar gitu loh. Oke, baiklah, itu dia Bastian. Dan perkenalan dari teman-teman Estudiante masing-masing udah kita ajakin ngobrol. Sekarang gini, tadi kan kalian lagu pertama lagu Indonesia. Ya, Panah Asmara lagunya Afgan ya? Iya betul. Terus lagu kedua lagunya Justin Bieber. Iya. Pakai bahasa Inggris. Aku challenge kalian lagu pakai bahasa lain dong. Oke, jadi setelah ini kami bakal bawa lagu dengan bahasa lain, yaitu bahasa Korea. Oh serius? Serius. Gila sih. Tepuk tangan buat Estudiante.
Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Pengertian nasionalisme banyak dibuat oleh para ahli di dunia. Tujuannya adalah agar lebih memahami apa arti nasionalisme. Inilah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah suatu persatuan perangkai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut Ernest Renan, pengertian nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa, dan bernegara sendiri oleh sebagian besar masyarakat. Menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana
Mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Menurut Smith, definisi nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara otonomi, kohesi, dan individualita. Gerakan ini dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya guna membentuk atau menentukan satu bangsa atau yang berupa potensi saja. Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. I settled
Estudiante. Gila, lagu bahasa Indonesia oke, lagu bahasa Inggris oke banget. Tadi juga Korea juga bisa ternyata. Ya, dan yang cukup menarik, tadi barusan Una di awal lagu keempat kamu main gitar sambil diangkat ya? Itu biola. Oh, itu biola. Mohon maaf. Itu biola. Kamu main biola juga ternyata. Emang bisa expert main biola emang? Les juga jangan-jangan? Justru Una itu lebih dulu belajar biola baru vokal. Oh gitu, lucu ya. Seneng gitu loh kalau ada penyanyi gitu sambil dia nyanyi sambil dia main alat musik gitu kan. Dan Una ngebuktiin barusan nih ke sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, selain nyanyi dia juga bisa main biola, tetet ya. Keren banget, makanya dipilih sama Estudiante kan. Menang banyak nih Estudiante nih pasti nih. Oke, sekarang aku mau nanya, Una sama Sabian sama-sama pegang mic. Oke, Una sama Sabian sama-sama pegang mic. Aku mau nanya, habis aku nanya kalian langsung jawab dengan nama salah satu personil ya. Nanti kita cocokkan jawabannya kompak apa enggak gitu kan. Gampang ya, nggak usah pakai mikir, langsung sebut ya. Siap. Oke. Sabian sama Una. Di antara kalian, siapakah yang kalau datang latihan paling telat? Zaki. Zaki deh, soalnya beda-beda. Gak apa-apa, gak harus sama jawabannya. Di antara kalian, siapakah yang kalau di chat lama balesnya? Cepat semua. Cepat semua. Pas respon semua. Iya. Oh, kuotanya banyak semua soalnya. Di antara kalian, siapakah yang paling sering ngambek? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh, di antara kalian, siapakah yang paling susah dikasih tahu? Gampang semua sih ya. Apa sih jawabannya? Iya, tapi beneran nggak ada. Gak seru. Kan ada yang paling enggak kalau dikasih tahu apa sih gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Next. Di antara kalian, siapakah yang paling cantik? Una. Ya Mbak Una. Ya karena masa ganteng. Ya udah nggak usah pakai karena, dijawab aja. Yang ikhlas. Iya, ikhlas. Di antara kalian, siapakah yang merasa paling ganteng? Saya. Mau promosi lagi, promosi kedua. Promosi lagi. Ya masa cantik sih saya. Di antara kalian, siapakah yang kalau tidur paling malam? Siapa ya? Gak tahu sih. Gak tahu, nggak pernah nanya tidurnya jam yang berapa. Yang di grup paling sering nongol paling malam gitu. Paling sekitar jam 8-an udah. Udah pada sepi grupnya. Wow, grup. Kan anak sekolah. Wow, jam 8 saya baru keluar rumah. Mau siaran maksudnya. Mereka jam 8 udah sepi. Oke. Di antara kalian, siapakah yang paling hobi nonton film? Aduh, nggak tahu. Siapa ya? Kurang akrab nih, kurang intim nih. Nggak tahu? Kayaknya sih siapa ya? Enggak, yang jelas aku enggak sih. Di antara kalian, siapakah yang gila Korea? Mbak Una sih ya. Iya deh. Una. Oke. Iya. Di antara kalian, siapakah yang paling kaya? Waduh. Aduh, mekanik. Oke, tepuk tangan. Jangan dijawab ya. Nanti kalau ketahuan pihak-pihak terkait nanti panjang urusannya ya. Kaya semua. Ya jadi kalian kurang akrab nih, kurang sering ketemu. Emang kalian ketemunya seminggu sekali pas latihan itu atau ada momen kalian nongkrong bareng gitu gak sih? Biasanya dalam seminggu itu memang sekali. Cuman kalau ada ekstra biasanya juga lebih dari sekali. Oke. Berarti dengan segala kesibukan masing-masing tetap nyempetin lah ya paling enggak untuk ketemu gitu kan. Kalian udah dengan format ini udah pernah manggung bareng belum? Udah. Kapan tuh terakhir? Terakhir kali itu kemarin hari Minggu. Oh, barusan banget. Di acara apa? Audisi. Oh, audisi. Audisi untuk?
Audisi untuk ajang pencarian bakat. Audisi ajang pencarian bakat. Iya. Pildacil? Waduh, bukan. Akademi Pelawak Indonesia? Bukan. Pencarian bakat tuh nyanyi pasti ya, ngeband ya. Oh, Iya. jadi kemarin sempat ikut audisi dengan format yang ini ya. Iya. Kalau yang perform? Perform itu terakhir kali kapan ya? Waktu itu bukan sih. Aduh. Apa? Lupa, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan lalu ya? Di mana tuh? Waduh. Kapan ya? Di mana ya? Kapan, Mas? Lupa. Mereka jawab kira-kira sebulan lalu tapi nggak tahu di mana tempatnya. Oh, iya di Centraland waktu itu ya. Oh, di Centraland. Iya. Oh, iya. Di Barcode Cafe. Oh iya, baru ingat. Oh, di Barcode Cafe. Barcode Cafe, Rongebu. Kita mah kita tuh melayani publik segininya loh. Kita menyebutkan beberapa brand sekaligus promo kan. Oke, ada manggung terdekat nggak setelah ini? Belum ada sih ya. Belum ada ya. Nanti kita kasih jadwal ya. Siap ya? Siap. Oke, nasi kotak kan? Oh iya. Boleh. Snack kan? Iya, karena emang apa ya? Sekarang gini loh. Banyak teman-temannya mereka ini ya nggak kepikiran gitu untuk nyempetin waktu latihan, nyempetin waktu ngeband di tengah banyak kesibukan. Kita tahu lah anak zaman sekarang mah, aduh macem-macem lesnya gitu kan, sekolah pulang jam sekian, udah mulai aktif sekolah beberapa, terus juga kursus ini kursus itu, les ini les itu gitu kan. Tapi mereka masih nyempetin untuk waktu ketemu. Meskipun seminggu sekali untuk latihan, kemudian juga atur jadwal, nanti misalkan perform kemana, ada audisi apa, ini emang luar biasa sih anak-anak zaman sekarang. Estudiante, tepuk tangan lagi deh untuk kalian. Wow. Gini, aku pengen nanya, kalian kan tadi beberapa itu nyanyiin lagu orang kan? Kalau lagu sendiri udah ada belum by the way? Udah dong, udah ada. Udah ada berapa? Kalau yang album udah berapa, Sob? 10 lagu satu waktu. Album itu 10 lagu. Iya. Kalian udah punya satu album gitu? Iya. Iya ada. Kalian udah punya satu album dan di album itu ada 10 lagu. Iya, betul. Itu album rekaman yang ini udah suaranya Una semua? Belum, itu masih formasi sebelumnya. Oh, masih formasi. Iya. Jadi Estudiante itu udah punya satu album, ada 10 materi di situ dengan formasi sebelumnya. Iya. Yang formasi pakai Una? Sudah ada single. Sudah ada single. Yeay, malam ini nanti nyanyiin ya. Siap, dinyanyiin dong pasti. Asik. Oke, ngomongin tentang single dari Estudiante, berarti single terbaru ya kita ngomongnya ya. Iya. Single terbarunya Estudiante ini judulnya apa tuh, Una? Judulnya Terindah. Terindah. Yang bikin lagunya siapa? Yang nulis liriknya itu papanya Sabian. Yang nulis lirik lagu adalah papanya Sabian. Iya. Aransemen? Kalau untuk aransemen kami buat bareng-bareng sama pelatih kami. Oh gitu, kalian bikin bareng-bareng gitu? Sama pelatihnya juga. Sama pelatihnya. Oke, berarti pelatihnya yang bikin, kalian nemenin ya. Enggak bikin bareng-bareng lah. Iya. Keren loh anak-anak zaman sekarang bikin aransemen. Oke, cerita yuk tentang Terindah. Ini ceritanya tentang apa lagu ini? Siapa yang mau cerita? Mungkin Sabian mau cerita? Oke. Kalau cerita dari lagu ini itu mengisahkan tentang sebuah mungkin masih bisa dibilang anak ya yang suka sama orang. Anak remaja ya, tapi dia itu nggak berani ngungkapin perasaan ke orang yang dia suka, dan dia itu merasa dia itu adalah yang terbaik dan yang terindah untuk orang yang dia suka. Oh, jadi ada remaja suka sama orang, bukan orang dewasa kan, sama-sama remaja kan? Sama-sama remaja. Tapi nggak berani ngomong. Iya, nggak berani. Oh, terus endingnya di lagu ini ada endingnya ngomong nggak? Apa tetap nggak berani ngomong? Endingnya tetap belum berani ngomong, tapi tuh dia udah merasa dia tuh layak gitu loh. Yang paling terindah dan paling terbaik. Wah, anak zaman sekarang mah suka gitu ya. Tapi masih malu-malu kucing. Gede sebelum waktunya tahu. Suka-sukaan gitu loh. Ya, nanti kita denger ya Terindah ini kayak apa lagunya. Tapi sebelum itu, boleh satu lagu lagi sebelum Terindah, boleh nggak? Boleh dong. Apa lagu apa? Good for You. Good for You-nya Olivia. Yes. Oke, kita denger nih ya. Good for You versinya Estudiante kayak apa? Langsung aja untuk Anda, pemirsa RRI Net dan juga untuk sahabat kreatif, masih di RRI Net Live Music
tonton apa yang Anda dengar, Estudiante. You found a neighbor and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Looking for you, I guess that you've been working on yourself. I guess a therapist self for you should really help. No, you can be a better man for your brand new world. Everything you want, you got a new car and your carriage really taking off. It's like we never even happened, baby. What is up with that? Looking for you, it's like you never even met me. Remember when I swear to God I was the only person who ever got you. But screw that and screw you. You'll never have to hurt the way you know that I do. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya
kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Masih di RRI Net Live Music dari Semarang. Tonton apa yang Anda dengar. Ya bisa didengar. Tadi banyak banget lagu-lagu, obrolan seru sama Estudiante di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Terus juga bisa ditonton di RRI Play, rri.co.id. Terus juga UCTV channel 130 dan juga satu lagi Nin Media channel 19. Tinggal satu lagu terakhir nih, lagu yang tadi udah sempat kita bahas. Ini lagu atau single terbaru dari Estudiante dengan formasi yang sekarang. Berarti vokalnya adalah vokalnya Una ya. Judulnya Terindah. Bener ya? Terindah ya? Bener. Ini tentang anak zaman sekarang. Pemuda yang belum terlalu gede, yang suka-sukaan sama orang gitu ya, tapi nggak berani untuk ngungkapinnya gitu. Tapi yakin kalau dia adalah orang yang paling pantas untuk seseorang ini, gitu ceritanya. Dan ternyata ini adalah curhatannya dari papanya Sabian. Bukan curhatannya ya, tapi yang bikin adalah papanya Sabian, yang namanya adalah Pak Ismu. Udah datang Pak Ismu?
Pak Ismu belum datang ya? Belum. Pak Ismu datang pas kita closing ya. Cukup luar biasa Pak Ismu dengan kesibukannya soalnya. Oke, share ini dong media sosial kalian dong. Estudiante ada YouTube channel atau Instagramnya gitu nggak? Ada. Kalau Estudiante di Instagram jangan lupa follow @estudiante.indonesia. Kalau YouTube-nya jangan lupa di subscribe juga Estudiante Band. YouTube channelnya Estudiante Band. Iya. Kalau Instagramnya estudiante.indonesia. Oke, bisa update aktivitas-aktivitas dari teman-teman Estudiante di situ. Di follow, di subscribe juga, subscribe ya. Dibunyiin loncengnya, ya, string. Jadi bisa kapanpun ngelihat nonton dari Estudiante gitu loh. Apapun aktivitasnya ada di sosial medianya. Oke, terus rencana kalian ke depan apa nih? Ini kan ada 1 single nih. Terus nextnya apa? Kalian langsung bikin album atau single lagi atau gimana? Kalau kami pengen bikin single lagi dan kami pengen terus berkarya sampai kita punya banyak album lah. Album baru. Oh gitu. Pokoknya berkarya dan terus berkarya lah. Berkarya dan terus berkarya. Iya. Tetap harus pintar-pintar atur waktu ya berarti ya. Iya benar. Ya semoga sukses untuk Estudiante. Amin. Sebentar, Estudiante atau Estudiante? Estudiante. Iya. Ya. Sukses untuk teman-teman Estudiante. Aku belum nanya, ini harusnya pertanyaan paling awal nih. Emang kalian tahu artinya Estudiante itu apa? Tahu. Apa coba? Kalau Estudiante di dalam bahasa Spanyol artinya pelajar. Kalau di dalam bahasa Jawa Kawi, estu itu artinya benar-benar dan diante di depan. Jadi filosofinya itu kalau digabungkan itu kita bakalan terus belajar sampai kapanpun kan, menuntut ilmu kan gak ada batasannya kan ya. Nah pokoknya kita bakalan terus belajar sampai kapanpun, sampai kita tua pun kita masih perlu yang namanya belajar. Dan untuk hal apapun itu ya. Iya. Termasuk juga untuk main musik kan. Iya. Dan kita gak cuman hebat di musik, tapi kita harus juga hebat di pelajaran dan akademis. Harus rata. Harus unggul di semua aspek. Iya. Berarti Estudiante artinya adalah kalian akan terus belajar sampai kapanpun. Iya. Gitu ya, akan terus belajar sampai kapanpun dan jadi yang terdepan gitu. Iya. Kayak iklan motor ya. Mau disebutin mereknya? Slogannya tahu sih tapi. Iya. Baik, sekarang saatnya kita pamit dulu, tapi nggak usah khawatir karena next pasti akan dapat jadwal lagi dari Semarang. Kita akan kenalkan band yang lain karena menurut aku Semarang ini gudangnya band-band yang mantap ya, dari semua umur, yang masih belia, masih remaja, sampai yang om-om kemarin sempat ada, dan semuanya keren sih kalau dari Semarang. Tunggu aja nanti jadwal berikutnya. Dan next kita akan live dari tempat-tempat yang lain, dari kota-kota yang lain gitu ya, karena RRI cukup luas jaringannya. Jadi setiap malamnya kamu akan lihat perform dari band yang cukup variatif dan semuanya gila keren banget. Ya udah, Aris Ardian pamit, sampai ketemu lagi, dan inilah lagu terakhir sekaligus single terbaru dari Estudiante, Terindah. Ku rasa
RRI Live Music.